Hai semua, kembali ke Black Stories. Sebuah prequel dari franchise The Omen sepertinya akan memperlihatkan asal-usul sebelum kelahiran Damien, si antikristus yang terlahir untuk menguasai dunia. Film tersebut akan dirilis di 2024 ini. Nah, sebelum menonton The First Omen, kamu bisa rewatch keempat film dari franchise tersebut yang menceritakan kisah perjalanan Damien menghabisi orang-orang yang ingin melawannya. Jadi bagaimana ceritanya? Langsung saja kita bahas, ini dia alur cerita lengkap franchise The Omen 1 hingga 4 selengkapnya. Pada 6 Juni jam 6 pagi di Roma, seorang diplomat Amerika bernama Robert Thorne sedang stres karena mendapat kabar anaknya yang baru lahir meninggal dunia. Dia curhat ke pastor rumah sakit bernama Spileto kalau dia takut perasaan istrinya akan hancur bila tahu anaknya yang baru lahir telah meninggal dunia. Pastor Spileto menyarankan agar Robert mengadopsi anak, tapi tanpa sepengetahuan istrinya. Ada anak yang baru lahir tapi ibunya juga telah meninggal. Karena anak itu tak punya keluarga, pastor mengizinkan Robert mengadopsinya. Robert pun membawa anak itu ke kamar istrinya Katie. Katie pun berpikir itu anak yang baru dilahirkannya. Anak itu diberi nama Damien Thorne. Beberapa saat kemudian, Robert diangkat menjadi duta besar Amerika untuk Inggris. Mereka pun segera pindah ke London. Di sana mereka tinggal bersama pengasuh Damien bernama Holly. Mereka hidup bahagia di sana. Ketika Damien tepat berusia 5 tahun, pesta ulang tahun pun dibuat. Ketika Holly menggendong Damien, entah kenapa perasaan Katie tidak enak dan meminta agar dia saja yang menggendong. Setelah memberikannya, Holly melihat seekor anjing Rottweiler. Saat Damien sedang bermain dengan teman-temannya, Holly dengan kuat memanggil Damien dari atas rumah. Semua melihatnya yang telah memasang tali di leher. Dia bilang, semua ini untuk Damien. Saat sebagian orang tua menangani Holly, Robert menenangkan istri dan anaknya. Setelah memfoto mayat Holly, seorang fotografer bernama Kate memfoto keluarga itu. Setelah kejadian itu, berbagai isu tentang Holly yang diduga pemakai dan isu lainnya bermunculan. Saat Robert di kantornya, seorang pastor bernama Brennan dari Roma mendatanginya. Brennan meminta Robert menerima Kristus sebagai juru selamat sekarang juga. Jika Tuhan ada di dalam diri Robert, anak iblis itu bisa dikalahkan. Sekali dia membunuh, dia akan membunuh lagi. Robert mulai merasa terganggu. Namun Brennan tetap meminta Robert mendengarkan perkataannya tadi karena dia ada di rumah sakit saat anak Robert dilahirkan. Robert mulai penasaran dengan tujuan Brennan. Brennan pun mengatakan kalau dia tahu ibu kandung Damien. Robert mulai emosi. Saat Brennan masih mengatakan kalau ibu Damien adalah seekor, penjaga keamanan yang diminta Damien keburu datang dan segera membawa pastor Brennan. Saat Brennan di luar, Kate juga memfotonya. Setelah berada di ruang pencucian foto, Kate melihat ada goresan aneh di belakang foto pastor Brennan. Di rumah, Robert dan Katie kedatangan pengasuh baru bernama Nyonya Baylock. Padahal mereka belum ada meminta pengasuh. Namun melihat sifat Baylock yang baik, mereka pun dengan senang hati menerimanya. Baylock langsung ingin bertemu berdua saja dengan Damien. Mereka pun mengizinkannya. Setelah masuk ke kamar, Baylock melihat Damien dan mengatakan dia akan melindungi Damien. Keesokan harinya, Robert dan Katie bersiap untuk pergi ke pesta pernikahan di gereja. Katie meminta Baylock untuk memakaikan pakaian yang rapi untuk Damien. Namun Baylock bilang, di usia Damien yang masih 5 tahun, ada baiknya dia dibawa ke taman saja daripada ke gereja melihat orang menikah. Katie tidak menerima saran Baylock dan tetap menyuruhnya memakaikan pakaian Damien. Dalam perjalanan, Damien melihat gereja yang mereka tuju. Terlihat raut wajahnya seperti ketakutan. Katie mencoba menenangkannya. Setelah sampai, Robert segera membuka pintu mobil. Gara-gara hal itu, mereka tak jadi ke gereja dan lanjut berjalan pulang. Besoknya Katie membawa Damien ke kebun binatang. Tapi para binatang merasa terganggu dengan kehadiran Damien. Katie pun mulai merasa aneh dengan semua ini dan menyampaikannya ke Robert. Besoknya setelah Robert menonton pertandingan, Pastor Brennan mendatanginya dan memintanya bertemu dengannya besok untuk terakhir kalinya karena istri Robert dalam bahaya. Saat akan pergi,
lagi-lagi Kate yang hadir di situ memfoto Brennan. Dan setelah ia mencetak fotonya, kembali terlihat garis aneh di foto Brennan. Besoknya Robert pun menjumpai Brennan. Brennan menyuruhnya pergi ke kota Megiddo di kota tua Yezreel. Sampai di sana, temui orang bernama Carl Bugenhagen. Dia akan memberitahu bagaimana anak itu harus mati. Robert marah dan bertanya kembali tentang Brennan yang bilang istrinya Katie dalam bahaya. Brennan bilang Katie sedang hamil dan Damien akan membunuh anak itu dalam kandungan Katie. Karena Damien adalah anak iblis. Dia juga akan membunuh Katie dan Robert nantinya. Robert tak percaya, tapi Brennan tetap menyuruhnya pergi ke kota Megiddo. Robert pun pergi dan tak ingin bertemu Brennan lagi. Setelah Robert pergi, terjadi badai secara tiba-tiba di tempat itu. Brennan segera berlari menuju ke gereja, tapi pintu tak bisa dibuka. Besoknya Katie mulai merasa terganggu dengan sifat Damien. Setelah Damien dibawa Baylock, Katie mengabari ke Robert kalau dia hamil. Tapi Katie tidak ingin punya anak lagi dan ingin aborsi. Mendengar itu, Robert terdiam. Lalu ada yang menelpon. Orang di telepon hanya meminta dia membuka koran. Robert pun membuka dan melihat kalau Pastor Brennan telah tewas dengan cara yang sadis. Kemudian Robert berkonsultasi dengan dokter yang menangani Katie. Dokter merasa Katie sedang stres menghadapi Damien. Dan dokter menyarankan agar Robert mengikuti permintaan Katie untuk aborsi demi kebaikan keadaan Katie. Namun Robert tidak setuju dan segera pergi. Di rumah, Katie sedang memasang pot bunga hiasan di plafon. Damien yang sedang bermain sepeda dipantau Baylock. Namun Baylock sengaja membuka pintu kamarnya. Dan Damien pun keluar mendekati Katie. Katie mengalami geger otak, tulang retak, dan pendarahan dalam. Hal itu mengakibatkan Katie keguguran. Katie pun menceritakan apa yang terjadi kepada Robert. Robert segera pulang dan masuk ke kamar Damien. Damien tidur dan anjing liar kemarin ada di kamarnya. Setelah itu, Kate menelpon Robert dan meminta Robert untuk datang ke apartemennya karena ada yang ingin dia bicarakan. Setelah sampai, Kate segera memperlihatkan foto saat Damien ulang tahun, di mana terdapat goresan hitam panjang pada Holly. Dan setelah itu, Holly pun gantung diri dengan tali panjang. Lalu di foto Pastor Brennan, juga ada goresan hitam mengarah kepadanya. Itu terjadi di kedua fotonya. Dan dia pun tewas tertusuk tombak. Dari situ, Kate mencari tahu tentang mayat Brennan. Dia mendapat laporan hasil koroner kalau tubuh Brennan dipenuhi kanker. Dia memakai morfin setiap hari dengan kadar tinggi, disuntikan sendiri 2 atau 3 kali sehari. Itu membuktikan kalau Brennan sudah tahu kalau dia akan mati. Di paha kanannya terdapat angka 666. Kate pun mengajak Robert ke tempat tinggal Brennan di dekat gereja dan memperlihatkan ribuan halaman Alkitab yang ditempel di setiap dinding. Dan dari situ Kate menemukan buku harian Brennan. Tapi anehnya, isinya bukan tentang Brennan, melainkan tentang aktivitas Robert. Dan dia selalu mengikuti Robert hingga hari terakhirnya. Kate juga menemukan clipping berita tentang astrologi bulan, di mana terjadi fenomena komet berubah jadi bintang cahaya, seperti bintang Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Fenomena itu terjadi di Eropa 5 tahun yang lalu, tepat tanggal 6 Juni. Sama persis seperti waktu kematian anak Robert dan kelahiran Damien. Dan artinya, dari 666 adalah waktu kelahiran anak Robert, yaitu tanggal 6, bulan 6 dan jam 6 pagi. Robert bilang anaknya sudah meninggal, namun dia tidak tahu asal-usul Damien. Kate ingin membantu mencari tahu, karena sebenarnya dia juga terkena masalah yang sama dengan korban sebelumnya. Dia sebelumnya sempat mengambil foto dan terlihat dirinya di cermin. Setelah pulang, Robert tanya kepada Baylock di mana pelayannya Nyonya Harton. Baylock bilang Nyonya Harton dan pelayan lainnya sudah pergi dan mereka meminta agar Robert mengirim gaji akhir bulan mereka. Robert merasa aneh dengan hal itu. Dia lanjut tanya tentang anjing liar yang semalam berada di kamar Damien. Baylock bilang anjing itu sudah dibawa penangkaran hewan pagi ini. Setelah itu, Robert bersama Kate pergi ke Roma. Tepatnya di rumah sakit Katie melahirkan dan mengadopsi Damien. Namun sayang, ternyata rumah sakit itu 5 tahun yang lalu kebakaran dan semua dokumen rumah sakit itu terbakar. Robert pun bertanya tentang Pastor Spelito yang bertugas di rumah sakit ini dulu. Suster bilang pastor itu selamat dan sekarang tinggal di Biara Frosinone. Robert dan Kate pun menuju ke alamat yang dikatakan suster itu.
Dalam perjalanan, Kate terus mencari tahu tentang kelahiran iblis dari astrologi. Dia mendapatkan pemahaman kalau anak iblis akan bangkit dari dunia politik. Mereka pun tiba di alamat tempat Pastor Spilito. Itu adalah sebuah gereja. Mereka segera masuk dan mencari pastor itu. Dan akhirnya mereka menemukannya. Seorang pastor cerita, separuh wajah Spilito rusak dan buta akibat kebakaran 5 tahun yang lalu. Dia juga menjadi bisu. Mereka sering berdoa untuk kesembuhannya dan untuk penebusan dosanya. Spilito menjelaskan melalui gerakannya dan tulisannya kalau dia telah meninggalkan Tuhan. Pastor itu pun menunjukkan apa yang digambarkan Spilito, yaitu tudung biarawan dan juga 3 buah angka 6, yang menandakan iblis, antikristus, dan nabi palsu. Robert pun bertanya ke Spilito tentang asal-usul anak yang diadopsinya dan di mana ibunya berada. Spilito pun menuliskan kata servet. Pastor bilang itu maksudnya adalah Serveteri, sebuah makam tua dari zaman Etruska. Itu ada di peta sekitar 50 km utara Roma. Robert dan Kate pun segera menuju ke sana. Setelah sampai, mereka segera memasuki area makam dan mencari makam yang meninggal 5 tahun yang lalu pada tanggal kelahiran Damien. Kate menemukannya. Itu adalah makam Maria Siana yang meninggal 6 Juni. Di sebelahnya ada makam bayi laki-laki bernama Bambino Siana yang meninggal di tanggal yang sama. Itu adalah makam anak kandung Robert yang ditukar pada saat itu. Robert tidak tahu kenapa mereka dikubur di tempat menyeramkan seperti ini. Mereka pun membuka makam Maria. Makam itu berisi tengkorak serigala. Robert penasaran bagaimana dengan makam anaknya. Ketika dia membuka, memang ada tengkorak seorang anak dengan bagian kepala yang bolong. Robert berpikir kalau anaknya telah dibunuh ketika lahir. Saat itu, sekelompok anjing liar datang untuk menyerang mereka. Walau terluka, mereka akhirnya terlepas dari serangan para anjing itu. Malamnya di penginapan, Robert menelpon Katie dan memintanya segera meninggalkan London. Bawahannya Tom akan ke rumah sakit dan membawa Katie ke Roma. Katie yang khawatir pun setuju saja dengan permintaan suaminya. Setelah mengakhiri panggilan, Katie bersiap untuk mengganti baju. Namun saat itu, Bailok yang datang. Tak berapa lama, Robert mendapat telepon dari Tom yang mengatakan kalau Kate telah jatuh dari lantai atas dan tewas. Robert sangat hancur mendengarnya. Paginya Kate datang menemui Robert. Dia telah mencari tahu tentang kota Megiddo yang dikatakan Pastor Brennan sebelumnya. Kota itu berarti Armageddon atau akhir dari dunia. Itu berada di bawah tanah sekitar 60 mil selatan Yerusalem. Di sana sedang ada penggalian. Robert ingat, Pastor Brennan memintanya bertemu dengan Carl Bugenhagen agar memberitahu cara Damien mati. Robert sekarang ingin balas dendam atas kematian istrinya. Mereka pun segera menuju ke Yerusalem. Mereka diantarkan ke tempat Carl si arkeolog. Dia menjelaskan kota itu disebut Yezreel atau Megiddo, tempat kekristenan dimulai. Robert bilang Pastor Brennan yang memintanya ke sini dan beliau sudah meninggal. Carl meminta agar Kate meninggalkan Robert karena ada tugas yang harus Robert kerjakan. Setelah Kate pergi, Carl menjelaskan kalau Damien harus dibunuh di gereja. Dia memberikan 7 belati khusus untuk membunuhnya. Robert pun bertanya tentang bukti kalau Damien memang anak iblis. Carl bilang Damien memiliki tanda lahir 3 buah angka 6. Namun Robert tidak pernah melihat tanda itu di tubuh Damien. Carl bilang jika tidak ada di tubuhnya, berarti ada di bawah rambutnya. Dia meminta Robert memotong rambut Damien. Dan untuk pengasuh bernama Bailok adalah seorang pembelot. Setelah itu Robert dan Kate akan pergi. Robert merasa tidak sanggup membunuh seorang anak. Kate bilang Damien adalah iblis. Robert membuang belati itu. Kate bilang kalau Robert tidak sanggup, dia yang akan membunuhnya. Kate pun mencari belati itu. Robert pun akhirnya pulang dengan tetap membawa 7 belati untuk membunuh Damien. Setibanya di rumah, Robert mendengar suara anjing liar yang berada di rumahnya. Anjing itu terus mengikuti arah Robert. Robert bersembunyi darinya. Saat anjing itu menuju ke basement, Robert langsung mengurungnya di sana. Kemudian Robert menuju ke kamarnya.
Dia sangat sedih mengingat istrinya sudah tiada. Dia segera membuka laci dan mengambil gunting. Robert segera menuju ke kamar Damien untuk memotong rambutnya. Dia melihat Baylock sedang tidur. Dia menutup pintu kamar Baylock dan segera mendekati Damien. Robert segera mencari bagian yang terdapat tanda 666. Dia pun menggunting bagian itu dan melihatnya dengan jelas. Baylock yang menyerang Robert meminta Damien untuk segera berlari. Damien bersembunyi di balik kursi. Robert menendang Baylock dan segera menangkap Damien. Saat membawanya, Damien menarik lampu gantung sehingga membuat mereka terjatuh dari tangga. Robert tidak berhenti dan tetap akan membawa Damien. Baylock kembali datang dan menyerangnya. Mereka pun saling ingin membunuh. Setelah Baylock terbunuh, Robert segera membawa Damien ke mobilnya dan pergi dari rumah itu sangat cepat. Polisi yang melihat itu segera mengejarnya. Robert menuju ke gereja tua. Setelah sampai, dia segera membawa Damien menuju ke altar untuk membunuhnya. Dia mengarahkan belati ke arah Damien. Namun, polisi keburu datang. Robert pun akhirnya dikubur sebagai duta besar Inggris bersebelahan dengan istrinya Katie. Upacara itu dihadiri Presiden Amerika dan Ibu Negara. Terlihat Damien sedang berada di sisi mereka. Seminggu setelah kematian Robert, Carl si arkeolog mendatangi Michael temannya untuk memperlihatkan berita tentang Damien. Carl bilang ada 4 wajah dari bangkitnya kekuasaan Antikristus. Wajah iblis Sigael sama dengan seorang anak. Dan Damien Thorn adalah antikristus. Namun Michael tak percaya itu. Carl bilang, tujuan iblis tersebut adalah untuk mendapatkan kekuasaan di dunia. Ayah Damien telah terbunuh seminggu yang lalu. Itu semua karena anak tersebut. Carl tahu karena dia yang telah memberi belati. Sekarang Damien tinggal di Chicago, tinggal bersama kakak ayahnya. Carl meminta Michael untuk membawakan peti berisi surat fakta tentang Damien kepada paman Damien tersebut. Carl tak bisa memberikannya karena dia sudah tua dan sakit-sakitan. Dan Carl meminta tolong kepada Michael karena Michael memiliki reputasi yang bagus, sehingga keluarga paman Damien akan mendengarkan Michael. Michael sedikit keberatan, namun Carl mengajaknya ke dinding Yigael untuk memastikan kata-katanya. Mereka pun segera menuju ke reruntuhan. Setelah sampai, mereka memasuki gua bawah tanah. Dan di sana, Carl menunjukkan dinding bergambar iblis Yigael yang mirip dengan Damien. Michael kaget melihat keidentikan itu. Namun saat itu terjadi keruntuhan. Mereka terjebak dan tak bisa berbuat apa-apa. Carl yakin Antikristus mengamati mereka. Mereka pun terkubur di reruntuhan itu. Sebelum kematiannya, Carl bilang suatu saat kebaikan akan menang, seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu. 7 tahun kemudian, kita berpindah ke Chicago di rumah paman Damien. Damien sekarang berusia 12 tahun. Saat itu, Damien akan pergi bersama anak pamannya yaitu Mark menuju ke akademi militer. Ayah Mark bernama Richard Thorn dan istrinya bernama Anne. Setelah kedua anak itu pergi, Richard makan malam bersama bibinya yaitu Marion, serta kepala museum keluarga Thorn yaitu Dr. Charles. Marion menjelaskan kalau dirinya pemilik saham 27% perusahaan Thorn. Richard tanya, apa yang diinginkan Marion sebenarnya? Marion meminta agar Richard mengeluarkan anak-anak dari akademi dan membuat Mark dan Damien berada di sekolah yang terpisah. Anne tidak setuju, namun Marion bilang Anne tidak berhak mengatur, karena Mark sendiri adalah anak Richard dengan istri pertamanya, dan Damien anak dari Robert adik Richard. Anne merasa tersinggung dengan perkataannya. Tujuan Marion adalah karena dia sayang pada Mark, dan tak ingin Damien membawa pengaruh buruk terhadap Mark. Richard mulai kesal. Namun Marion kembali mengingatkan kalau Robert berusaha untuk membunuh Damien. Richard bilang Robert sudah gila, jadi tak perlu membahas itu. Marion mengancam jika mereka tak memisahkan Mark dengan Damien, dia berjanji akan menyumbangkan 27% sahamnya, sehingga Richard dan keluarganya kehilangan harta dari Marion. Marion pun pergi ke kamarnya. Setelah itu, mereka diajak Charles untuk melihat gambar-gambar yang telah diambilnya di Israel.
Charles di sana bersama Joan Hart temannya yang seorang jurnalis. Joan juga menulis biografi Carl, arkeolog yang bekerja di daerah itu beberapa tahun yang lalu. Joan sendiri ingin ke Chicago untuk mewawancarai Richard tentang pameran penggalian arkeologi. Tengah malam, seekor burung gagak masuk ke kamar Marian. Marian yang ketakutan tiba-tiba merasakan sakit di perutnya. Paginya Anne menggedor pintu kamar Marian. Namun Marian tak menjawab dan dia segera masuk. Anne terkejut melihat Marian telah tewas di bawah tempat tidur. Richard yang sedang di tempat kerjanya mendapat telepon dari Anne yang mengatakan Marian telah meninggal karena serangan jantung. Richard pun segera pulang. Di akademi, seorang murid bernama Teddy menceritakan ke temannya kalau ayahnya satu tim sepak bola dengan ayah Damien yang menjadi gelandang belakang. Damien tidak suka Teddy bicara tentang ayahnya. Dia pun masuk untuk diinterview. Mark tidak suka Teddy menyinggung Damien. Dia pun memukulnya. Di dalam, Damien diinterview oleh Sersan Daniel. Setelah selesai diinterview, Damien keluar dan melihat Teddy menyerang Mark. Dia menegur Teddy dan menatapnya dengan tajam. Sersan segera membubarkan keributan itu. Setelah di luar, Mark tanya apa yang Damien lakukan. Damien bilang dia tidak tahu. Keesokannya saat Richard ingin pergi, Joan Hart si jurnalis teman Charles menjumpai Richard dan ingin bicara. Namun Richard ingin ke bandara. Joan setuju ikut ke bandara karena banyak pertanyaan yang ingin dia tanya. Richard pun mengizinkannya. Dalam perjalanan, Joan langsung bilang, arkeolog Carl yang dulunya pengusir setan, kerangkanya ditemukan di penggalian Hazor dekat dinding Yigael. Dia telah tewas 7 tahun yang lalu. Dan sebelumnya, adik Richard yaitu Robert menemui Carl untuk meminta bantuan. Joan tahu itu semua karena Kate si fotografer adalah bawahan Joan yang meninggal setelah bekerja sama dengan Robert. Kate tewas dengan kepala terpenggal di sana. Richard yang tidak mau membahas masalah itu segera menyuruh Joan keluar dari mobilnya. Joan menolak keluar dan bilang Richard dalam masalah besar karena sebelumnya Carl telah memperingatkan tentang anak itu. Di Museum Thorn, Charles menjelaskan kepada Anne tentang dinding Yigael. Kabarnya, Yigael adalah seorang biarawan yang dulunya seorang pengusir setan yang hidup di sekitar abad ke-13. Sesosok iblis merasuki Yigael hingga ia menjadi gila. Dia bersembunyi dan terobsesi dengan lukisan yang dilihatnya. Penglihatannya yang luar biasa dari Antikristus yang dari lahir sampai kehancuran. Saat itu, Joan datang dan menyapa Charles. Joan pun bilang kalau dia telah mewawancarai Richard, namun tidak mendapat jawaban yang Joan inginkan. Saat itu, Charles sedang ditelepon Richard dan segera pergi. Joan pun bertanya tentang Damien kepada Anne. Charles kembali dan bilang ke Anne kalau Richard melarang memberi jawaban apapun kepada Joan. Joan bilang mereka semua dalam bahaya. Joan pun kemudian pergi. Joan ternyata menuju ke Akademi Militer Damien. Joan bertanya ke seorang pelatih yang mana Damien. Pria itu pun menunjukkan. Joan yang kaget melihat wajah Damien segera pergi. Itu karena Joan telah melihat wajah Damien di dinding Yigael. Dia pulang sambil terus berdoa. Namun di pertengahan jalan, bannya bocor. Saat dia keluar, burung gagak telah berada di atas mobilnya. Joan segera berlari. Setelah diserang burung gagak, Joan mencoba merangkak untuk meminta tumpangan pada truk kontainer yang lewat. Beberapa waktu kemudian, Mark sedang berulang tahun yang ke-13. Manajer senior Thorn Industry bernama Bill sangat senang mendengar kalau Paul si manajer yang sekarang ini menunda proyek pembebasan lahannya. Paul bilang ini demi kebaikan perusahaan. Namun Paul tidak tahu kenapa Bill senang dengan itu. Bill tidak menjawab hal itu dan pergi. Paul mendatangi Damien. Paul bilang dia yang telah mengirim Sersan Daniel untuk mengawasi Damien di akademi. Paul juga menyuruh Damien untuk berkunjung ke pabrik Thorn yang suatu saat mungkin saja menjadi milik Damien. Paul juga membahas tentang Bill kepada Damien dan meminta Damien untuk mengenali jati dirinya. Setelah itu, keluarga Thorn bersama para kerabatnya sedang bermain hoki. Charles berbincang dengan Anne tentang kematian Joan yang cukup janggal. Saat itu terlihat burung gagak kembali hadir. Ketika sedang bermain, terjadi sesuatu pada Tuan Bill. Para pemain berusaha menyelamatkan Bill yang terjebak di dalam es. Richard berusaha menyelamatkannya, namun nasib berkata lain.
Setelah kematian Bill, Richard meminta Paul untuk sementara menjadi presiden Thorn Industry selama dirinya dan Anne pergi berlibur. Di kelasnya, Damien tertawa saat pelajaran sejarah. Gurunya memanggil dan memberikan sejumlah pertanyaan sejarah kepada Damien. Ajaibnya, Damien bisa menjawab sejumlah pertanyaan itu tanpa salah satupun. Sampai guru itu bertanya tentang penyakit Richard. Belum sempat menjawab, Damien dipanggil Sersan Daniel. Daniel bilang, Damien tidak boleh menonjolkan kemampuannya. Namun Damien bilang, dia tidak tahu kenapa dia bisa menjawab semua pertanyaan itu. Daniel bilang, ada hal yang tidak Damien mengerti tentang jati diri Damien sendiri. Daniel meminta Damien untuk membaca kitab Wahyu bab ke-13 untuk mengetahui siapa dirinya. Setelah itu Damien pun mengambil kitab tersebut dan membaca bab yang diberitahukan Sersan Daniel yang isinya menuju ke pemilik tanda 666. Damien pun mencoba melihat tanda itu di kepalanya. Dan benar, dia memilikinya. Damien terkejut dengan hal itu. Dia berlari keluar dari asrama, memasuki hutan hingga menuju ke dermaga. Damien tak menyangka kalau dia bukan manusia biasa. Malamnya Mark tanya, ada apa dengan Damien? Namun Damien bilang tidak ada masalah apa-apa. Keesokannya para murid Akademi Militer mengunjungi Thorn Industry. Damien melihat David Pasarian, seorang ilmuwan yang bekerja di Thorn Industry. Paul meminta David untuk menangani kerusakan di unit P84 bahan kimia. Paul seperti menganggap David sebagai ancaman. Dan tiba-tiba, kerusakan semakin parah. David yang berusaha menolong karyawan itu malah terhirup asap beracun di sana. Setelah kematian David, Damien dan Paul saling melirik. Richard meminta agar semua anak yang hadir di pabrik diperiksa kesehatannya. Dr. Kane bilang, para anak-anak terkena dampak tapi tidak serius. Namun hanya Damien saja yang tidak terkena dampak apapun. Richard agak bingung mendengar itu. Namun Dr. Kane meminta agar Damien tetap di rumah sakit untuk menjalani beberapa tes agar menjamin kesehatannya. Saat meneliti, Kane menemukan bahwa sel sumsum Damien mirip dengan sel serigala. Dia menghubungi Ben untuk bertemu karena ingin melaporkan temuannya. Saat Kane menaiki lift, terjadi masalah, hingga lift turun dengan sangat cepat. Richard dan Anne tak menyangka Dr. Kane meninggal setelah bertemu mereka. Dengan itu, mereka juga tidak tahu hasil tes yang dilakukan Dr. Kane. Richard bilang, sebelumnya Dr. Kane bilang kalau Damien tidak terkena dampak dari gas beracun. Struktur sel di tubuhnya berbeda. Di Museum Thorn, Charles segera ingin melihat kotak milik arkeolog Carl yang telah ditemukan. Dia melihat 7 belati suci, serta surat dari Carl yang menyatakan kalau Damien adalah antikristus. Charles yang kaget melihat itu segera menyimpan kembali barang-barang tersebut dan segera pergi dari museum menuju ke rumah Richard. Setelah sampai, Damien yang membukakan pintu. Charles bilang dia ingin bertemu Richard. Dia segera masuk dan menutup semua pintu agar pembicaraannya dengan Richard tidak didengar. Charles langsung mengatakan kalau dia telah membuka kotak yang dikirim dari Israel milik arkeolog Carl. Dia bilang sebelumnya Carl telah memberi belati kepada Robert. Dan 7 tahun lalu, Carl juga menulis surat untuk Richard. Namun belum sempat surat itu dikirim, Carl tewas di tembok Igael. Mark menguping pembicaraan mereka dari atas. Charles memberikan surat itu kepada Richard. Dia mengatakan, menurut Carl, Damien adalah anak iblis, binatang buas yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Dia dilahirkan dari seekor serigala. Richard tidak percaya dengan mengatakan adiknya gila hingga meminta bantuan Carl. Namun Charles bilang, 5 kematian aneh terjadi saat Damien bersama Robert dulu. Dan sekarang juga sudah beberapa kematian aneh terjadi. Carl bukan orang yang sembarangan bicara. Dinding Yegael besok juga akan tiba di New York. Namun Richard tetap tidak percaya. Charles terpaksa pergi dari sana. Di kamar, Mark pun membaca kitab yang menjelaskan tentang hal itu. Sedangkan Richard membaca surat dari Carl tentang Damien. Besok paginya, Richard memberitahu istrinya surat tentang Damien itu. Anne tidak percaya dengan hal itu. Namun Richard ingin ke New York untuk melihat dinding Yigael yang dikirim. Anne melarang Richard untuk pergi karena ini tidak masuk akal. Anne sangat sayang kepada Damien dan Mark walau mereka bukan anaknya. Richard pun membatalkan keberangkatannya. Dia mengajak Anne untuk keluar mencari anak-anak. Di luar, terlihat Mark menghindar dari Damien. Damien memanggilnya dan mendatanginya. Mark bilang dia tahu siapa Damien sebenarnya. Dia sudah mendengar pembicaraan Charles tentang Damien
yang merupakan iblis atau binatang buas. Ayah Damien juga berusaha untuk membunuh Damien. Mark pergi, namun Damien bilang kalau dia sayang dengan Mark seperti kakaknya sendiri. Mark tidak mau dianggap saudara oleh binatang buas yang telah membunuh orang tuanya. Damien bilang mereka bukan orang tuanya, karena dia anak adopsi. Mark malah bilang Damien adalah anak serigala. Damien pun akhirnya membenarkan kata-kata Mark. Damien sudah mengetahui jati dirinya, namun dia tetap ingin agar Mark ikut dengannya. Mark menolaknya dan ingin pergi. Dan ini yang dilakukan Damien. Damien menangisi apa yang dia lakukan terhadap Mark. Orang tuanya datang dan melihat Mark yang sudah tidak bernyawa. Damien bilang dia tak tahu apa yang terjadi. Upacara pemakaman Mark pun dilakukan. Mark tewas karena mengalami aneurisma di otaknya. Richard pun mulai merasa memang ada yang tidak beres dengan semua ini. Beberapa saat kemudian, Pastor Reverend Western yang di New York memerlukan bantuan Richard mengenai keadaan Charles. Richard pun terpaksa harus berangkat ke New York, meninggalkan Anne bersama Damien. Sesampainya di New York, Richard segera bertemu Pastor Weston. Weston segera mengajaknya menemui Charles yang tidak mau bicara dengan siapapun. Dia terlihat sangat ketakutan. Weston bilang Richard telah datang. Charles membuka pintu dan menarik Richard masuk ke ruangannya. Charles bilang dia telah melihat dindingnya Gael dan semua tentang Damien itu benar. Richard meminta Charles menemaninya melihat tembok itu. Dengan takut-takut, Charles pun terpaksa menemani Richard menuju ke stasiun kereta tempat tembok Gael disimpan di dalam pengangkut kargo. Charles tak ingin masuk. Richard segera membuka kargo itu dan mencari temboknya. Richard melihat tembok itu. Tiba-tiba, kereta berjalan ke arah kargo mereka. Richard keluar dan melihat Charles yang telah tewas. Besoknya di acara wisuda, Damien dianugerahi pedang perwira di akademi. Anne yang hadir di acara itu dikabarkan kalau Richard akan sampai di bandara. Anne pun menyampaikan hal itu kepada Paul dan segera pergi. Setibanya di bandara, Richard meminta supirnya agar Damien dibawa ke museum keluarga Thorne. Richard segera mengajak istrinya naik taksi menuju ke museum. Sesampainya di museum, Richard menceritakan semua yang terjadi dan membenarkan tentang jati diri Damien. Richard telah melihat tembok itu. Damien akan membunuh siapapun yang menjadi ancaman dirinya. Anne masih belum bisa percaya. Richard mencari 7 belati yang disimpan Charles. Anne membujuk Richard agar tak membunuh Damien. Di luar, supir telah membawa Damien ke museum. Damien segera masuk ke dalam. Saat mendekat ke kantor museum, Damien mendengar pembicaraan Richard dengan Anne. Richard meminta agar Anne tak menghalanginya. Anne pun membuka laci itu. Richard dan Anne pun tewas di situ karena perbuatan Damien. Damien pergi keluar seperti tidak ada kejadian apapun. Terdengar mobil pemadam segera datang. Damien keluar dan telah ditunggu oleh supir keluarga Thorne. Di Illinois, Chicago, sedang dilakukan penggalian di reruntuhan Museum Thorne pasca kebakaran 20 tahun lalu. Seorang pekerja menemukan belati suci milik arkeolog Carl. Dia menyimpan dan menjualnya. Seorang pria membeli 7 belati yang sudah terkumpul itu di toko jual beli barang. 7 belati itu pun dilelang dan dibeli seorang profesor. Setelah mencari tahu itu, profesor tersebut memberikannya ke seorang pastor yang sepertinya paham tentang belati tersebut. Dia membawanya menuju ke Subiaco, Italia. Dia masuk ke biara San Benedetto dan memberikannya ke pastor De Carlo. De Carlo terlihat sangat senang dan mencium belati itu. Di sisi lain, Damien Thorne kini telah berusia 32 tahun dan telah menjadi CEO internasional dari Thorne Industries selama 7 tahun. Damien sedang berada di kantornya karena menunggu presiden menelponnya. Presiden bakal menawarkannya jabatan sebagai duta besar Amerika untuk Inggris, sama seperti posisi ayah angkatnya dulu yaitu Robert. Sekretarisnya Harvey tanya bagaimana Damien bisa tahu itu dan bagaimana dengan duta besar Amerika di Inggris saat ini. Damien hanya tersenyum. Di sisi lain, duta besar Amerika di Inggris saat ini sedang berjalan. Terlihat seperti ada yang mengikutinya. Saat ia melihat ke belakang, ternyata itu seekor anjing. Tiba-tiba duta besar tersebut seperti terhipnotis.
Dia berjalan melewati mobil pribadinya yang dibuka supir. Dia memasuki gedung dan langsung masuk ke kantornya. Setelah itu, ia mencuci muka dan melihat ke cermin. Setelah itu, duta besar tersebut menelpon kantor wartawan dan mengatakan kalau dia ingin konferensi pers jam 3. Sebelum jam 3 pas, duta besar tersebut memasang jebakan dari dalam pintu kantornya dengan menggunakan pita kaset dan beberapa benda. Setelah itu, dia duduk menunggu jam 3 pas. Semua tamunya segera datang. Dan tepat jam 3, dia menyuruh sekretarisnya membuka pintu. Come in. Setelah kematian duta besar Amerika di Inggris, Damien pun diminta presiden sebagai duta besar Amerika untuk Inggris yang baru. Di Italia, Pastor De Carlo yang menerima belati sebelumnya berdoa. Mereka bersyukur Pastor Spellito mengungkapkan identitas dari Antikristus di bumi. Dan misi mereka saat ini, menyelamatkan dunia dari Damien Thorn, agar menjamin keamanan dari kedatangan kedua kalinya Kristus. Dia meminta berkat agar 7 belati tersebut dapat menghancurkan pangeran kegelapan. Lalu De Carlo membagikan belati tersebut ke 6 imam lainnya. De Carlo menjelaskan ini adalah misi penting bagi mereka. Di sisi lain, Damien menghadiri acara Dewan Pemuda PBB di Inggris. Seorang jurnalis bernama Kate melirik Damien. Harvey bilang Damien baru berusia 32 tahun dan telah menjadi duta besar Amerika saat ini. Harvey pun memperkenalkan istrinya Barbara yang bekerja di stasiun TV Inggris yang saat itu sedang hamil. Setelah itu, dia memperkenalkan Kate kepada Damien. Harvey bilang, Kate mempunyai acara berita mingguan sendiri, yang disebut The World in Focus. Kate sangat ingin mewawancarai Damien tentang pandangannya terhadap para pemuda. Anak Kate yang berusia 12 tahun sering membicarakan ide-ide yang dikeluarkan Damien. Mereka pun mengatur waktu untuk bertemu di hari Minggu. Di hari Minggu, Kate bersama anaknya Peter bertemu dengan Damien bersama anjingnya di taman. Kate cerita, suaminya meninggal setelah Peter lahir. Saat sedang berjalan di keramaian, Paulo yang sudah di Inggris melihat Damien. Tim 7 pendeta ternyata sudah berada di Inggris. Paulo bilang, tadi Damien sedang berada dengan seorang jurnalis wanita. De Carlo bilang, mereka harus menyerang Damien di waktu dia lengah. Kali ini Benito yang akan mengikutinya. Benito pun mengintai dalam acara wawancara Damien. Namun ada yang melihatnya. Benito mengaku salah masuk studio dan pergi. Namun Benito malah naik ke atas studio untuk menyerang Damien. Harvey melihat ada yang bergerak di atas. Benito mengeluarkan belatinya dan bersiap menyerang. Benito tak terselamatkan dalam kecelakaan itu. Damien melihat belati yang dibawa Benito tidak asing. Damien membawa belati itu dan memberitahu Harvey kalau dia sedang ingin dibunuh. Dia tahu itu salah satu dari 7 belati Megiddo yang dapat membunuhnya. Harvey yang sudah tahu kisah Damien bertanya, di mana 6 belati lainnya? Yang Damien tahu, terakhir kali itu terkubur saat kebakaran di Museum Thorn. Damien meminta Harvey untuk menghubungi Paul agar segera ke Chicago. Di markas para pendeta, mereka sudah tahu kalau Benito meninggal sebelum membunuh Damien. De Carlo bilang, prioritas mereka sekarang adalah mencari di mana lokasi anak suci dilahirkan. Dia ingin mengajak Simeon dan Antonio untuk menemukan tempat kelahiran itu. Malamnya setelah memasuki ruangannya, Damien berdoa ke penguasa kegelapan untuk memberkatinya menyelamatkan dunia dari kedatangan kedua kalinya Yesus Kristus. Terlihat dalam ruangan itu ada patung Yesus dalam posisi terbalik. Damien terus mengagungkan Bapaknya yang sang penguasa kegelapan. Dia juga mengatakan, rasa sakit Yesus yang disalib tidak ada apa-apanya dibanding penderitaan Bapaknya yang diusir dari surga sebagai malaikat yang dikucilkan. Damien menekan mahkota duri di kepala Yesus dan setelah itu dia pun pergi. De Carlo dengan kedua imamnya mendatangi observatorium dan menyaksikan dari sana 3 bintang di konstelasi Cassiopeia bertemu membentuk bintang Bethlehem kedua yang menandakan kedatangan kedua kalinya Yesus. Besok paginya setelah tiba di kantor, Harvey bilang Paul telah mengabarkan kalau 7 belati itu telah dilelang beberapa bulan yang lalu. Yang membeli adalah seorang pendeta yang membawanya ke biara San Benedetto di Italia. Harvey dan Paul telah mengirim orang menuju ke sana. Damien melihat keluar
ada seorang pria duduk memegang papan sukacita atas kelahiran Yesus. Damien bilang sudah terlambat, karena para pendeta itu sudah berada di Inggris juga untuk menanti kelahiran Yesus kedua dan menghancurkan Damien sendiri. Damien tahu orang suci itu telah lahir tadi malam. Dia merasakannya. Setiap pertumbuhannya akan melemahkan kekuatan Damien. Dia adalah Matius, salah satu pendeta pemegang belati. Dia masih berada di luar menunggu Damien. Damien tidak akan keluar karena bisa saja pria itu membawa sebuah belati. Besoknya Matius menaiki bus menuju ke sebuah pedesaan. Dia turun dan berjalan menuju reruntuhan tua. Sepertinya dia sadar kalau Damien sedang mengikutinya. Di pertengahan jalan, dia mengabari timnya kalau dia akan tiba 10 menit lagi. Di saat hari mulai gelap, terlihat Matius melirik 2 orang timnya di reruntuhan. Di dalam reruntuhan, Martin dan Paulo sedang menunggu kedatangan Damien. Terlihat Damien pun memasuki reruntuhan itu. Setelah habis menikam, mereka membuka jas yang menutup wajah Damien. Namun ternyata itu adalah Matius yang telah mereka bunuh. Saat itu petir menyambar dan ada anjing Damien. Mereka segera turun dan memasuki ruangan sempit di reruntuhan. Namun sayangnya, mereka terjebak dan terkurung di bawah itu tanpa ada yang tahu keberadaan mereka. Besoknya Damien mengabari Harvey kalau dia telah mendapatkan 4 belati dan tinggal 3 belati yang tersisa di luar. Sekarang tugasnya adalah membunuh setiap anak laki-laki di negeri ini yang lahir antara tengah malam dan subuh tanggal 24 Maret. Damien tanya bagaimana keadaan Barbara yang telah melahirkan. Harvey bilang dia baik-baik saja. Anaknya lahir tanggal 23 Maret, 10 menit sebelum tengah malam. Damien meminta Harvey untuk membantai setiap anak yang lahir tanggal 24 Maret. Harvey mau tidak mau mengikuti perintah Damien. Setelah itu Kate mengizinkan Peter untuk ikut dalam perburuan rubah bersama Damien. Terlihat dari kejauhan, Pastor Antonio memantau mereka. Mereka menunggangi kuda bersama kawanan anjing, segera berburu. Antonio memantau dan bersiap menembak rubah. Setelah menembak rubah itu, Antonio menggunakan rubah tersebut untuk memancing Damien menjauh dari pemburu lainnya. Para anjing tersebut pun mengikuti rubah mati itu dan mengikuti arah Antonio. Dan tibalah Damien di sebuah jembatan. Di situ terlihat Simon keluar dari mobil dengan membawa belatinya dari kanan Damien. Sedangkan dari kiri, Antonio bersama kudanya juga mengeluarkan belatinya. Damien melirik kuda Antonio dan membuat kuda itu tak mau jalan. Tinggallah Simon. Para anjing sudah meliriknya. Damien menyuruh mereka membunuh Simon. Tak berapa lama Damien pun kembali dengan disambut Peter. Peter tanya apakah Damien mendapatkan rubahnya. Dia meminta Damien mengoleskan darah itu ke wajahnya. Damien pun mengoleskan darah Simon ke wajah Peter. Malam itu Damien menuju ke sebuah tambang dengan helikopter. Setelah turun, dia menjumpai sekelompok sekte setan yang dipimpinnya yang disebut Disciples of the Watch. Dia memerintahkan pengikutnya untuk membunuh setiap anak yang lahir tanggal 24 Maret. Agar dia dapat memerintah di era baru ini selamanya. Damien menjanjikan ketakjuban dalam kekerajaan yang akan dia pimpin di dunia. Mereka pun mematuhi perintah Damien tersebut. Besok paginya Barbara ingin membawa anaknya berbelanja dengan tetangganya Carol yang memiliki anak yang lahir di hari yang sama dengan anak Barbara. Setelah mereka pergi, Harvey menghubungi rekan sektenya untuk membunuh anak Carol. Tak berapa lama setelah pulang berbelanja, Barbara dan Carol berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan ini yang terjadi pada Barbara. Di sisi lain, seorang anak dibaptis pendeta dari sekte setan. Dia pun membunuh anak itu. Para anak-anak dari sekte setan juga mengunjungi rumah anak yang lahir tanggal 24 Maret. Begitu juga dengan perawat rumah sakit dari sekte setan yang siap membunuh anak-anak yang lahir pada tanggal tersebut. Malamnya, Damien melihat berita yang dibawa Kate tentang para bayi yang meninggal kecelakaan dan dibunuh hari ini di seluruh Inggris. Harvey dan istrinya juga melihat berita itu. Semua yang meninggal adalah bayi laki-laki. Pastor De Carlo juga melihatnya dan segera keluar. Di sisi lain, setelah selesai menyiar berita, Kate menuju ke rumahnya. Setelah sampai di depan pintu, Pastor De Carlo mendatanginya. Dia memperkenalkan diri
dan meminta bicara sekarang juga. Merasa ini serius, Kate pun mengizinkannya masuk. De Carlo pun menjelaskan tentang pembunuhan bayi ini berkaitan dengan kelahiran kedua Yesus ke bumi di tanggal 24 Maret. De Carlo juga memberikan bukti hari kelahiran semua bayi yang meninggal. Dan yang melakukannya adalah seorang anak setan antikristus, yaitu Damien Thorn. Kate tidak percaya karena dia mengenal Damien. De Carlo bilang, dia sudah mengamati Damien selama 27 tahun, sejak Robert ayahnya datang ke biara mereka untuk meminta bantuan. Dari atas, terlihat ada yang mendengar percakapan mereka. De Carlo meminta Kate untuk memakai logika untuk menyiarkan berita tentang fakta ini. Dan kalau Kate sudah yakin, De Carlo meminta Kate menghubunginya. Dia pun memberikan alamatnya. Kate tanya bagaimana ia bisa mempercayai kalau Damien memang seorang antikristus. De Carlo bilang ada satu bukti yang tertulis di kitab Wahyu. Di bawah rambut Damien terdapat angka 666. Setelah mengatakan itu, De Carlo pun pamit. Malamnya setelah membaca semua keterangan dari De Carlo, Kate tertidur. Terlihat seseorang mengambil kertas alamat De Carlo. Ternyata itu adalah Peter, anaknya. Besoknya Damien tanya ke Harvey, berapa anak yang masih hidup yang lahir tanggal 24 Maret ini? Harvey bilang 3 atau 4 anak. Saat itu Peter menelpon dari tempat umum. Ternyata Damien telah menjadikan Peter sebagai pengikut sektenya. Dia meminta Peter mengikuti Pastor De Carlo. Setelah itu, Damien meminta Harvey menghubungi Kate dan bilang Damien ingin bertemu. Di sisi lain, Peter terus mengikuti De Carlo. Ternyata De Carlo mendatangi rumah Harvey, yang dimana Barbara yang membuka pintu. Barbara mengizinkannya masuk. Beberapa jam kemudian, Harvey pun pulang. Dia melihat istrinya sedang duduk memeluk anaknya. Ternyata Pastor De Carlo telah memberitahu semuanya kepada Barbara dan mengetahui suaminya juga bagian dari sekte yang membunuh para anak-anak itu. Barbara takut kalau anaknya yang sebenarnya lahir tanggal 24 Maret juga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan suaminya itu. Di sisi lain, Damien mengajak Kate untuk berjalan-jalan. Mereka membahas pekerjaan dan Damien menjelaskan tentang iblis yang berasal dari diri setiap manusia. Iblis sebenarnya murni dan tak bersalah. Namun manusia mengatasnamakan iblis dari setiap kejahatan yang manusia lakukan. Damien terus mempengaruhi Kate hingga dia menunjukkan sungai di dekat jembatan. Kate meminta tolong. Damien pun berpura-pura baik dengan menolong Kate. Setelah itu, Damien membawa Kate ke rumahnya dan memberikan pakaian untuknya. Kate berterima kasih karena sudah ditolong Damien, dan mereka pun melakukan hubungan intim. Namun Damien melakukannya dengan kasar. Setelah bangun, Kate melihat Damien sudah tidak ada. Dia membuka pintu dan mencari Damien. Dia menuju ke lantai atas dan melihat Damien di sebuah kamar berbaring di bawah tanpa pakaian. Kate mendekatinya dan mengelus kepalanya. Terlihat tanda lahir 666 di kepalanya. Kate sadar apa yang dikatakan De Carlo adalah benar. Saat dia pergi, Damien terbangun. Besoknya saat Harvey datang ke kantor, Damien langsung bertanya apa yang De Carlo lakukan di rumah Harvey. Damien memanggil Peter. Peter memberitahu, semalam jam 2:30 sore, pendeta De Carlo mendatangi rumah Harvey dan menghabiskan waktu 1 jam 22 menit untuk bicara dengan istri Harvey. Damien langsung menyuruh Harvey untuk membunuh anaknya. Dari data, hanya tinggal satu anak laki-laki yang lahir tanggal 24 Maret, dan itu adalah anak Harvey. Harvey keberatan. Damien bilang, Harvey harus merelakan anaknya demi Damien. Harvey menolak dan pergi dari kantor. Di rumah, Barbara sedang mensetrika baju, sedangkan anaknya berada di boxnya. Barbara melihat anjing dan segera mengusirnya. Tiba-tiba Barbara seperti terhipnotis dan menganggap bayi itu adalah monster. Saat itu, Harvey telah tiba di rumah. Dia langsung mencari Barbara di kamar. Dia pun melihat anaknya. Malamnya De Carlo mendatangi Kate di studionya. De Carlo tanya, kenapa setelah Kate tahu Damien antikristus, Kate malah tidak bertindak. Dan sekarang anak Kate sedang bersama Damien. Anak Kate telah menjadi pengikut antikristus. 3 hari ini Peter tidak bersekolah karena mencari anak suci untuk dibunuh. Namun De Carlo menjamin keselamatan anak suci itu. Tapi anak Kate sedang dalam bahaya. De Carlo meminta agar Kate membantunya melaksanakan tugas suci ini. Kate ingin pulang, namun De Carlo meminta ikut dengannya. Di sisi lain, Damien sedang mendoktrin Peter agar menjadi pengikut antikristus. Tak berapa lama, Kate datang ke sana. Kate meminta anaknya
dan dia akan mengantarkan Damien ke anak suci tersebut. Namun Damien meminta Kate mengantarkannya bersama Peter juga. Kate pun setuju. Setelah mereka keluar, Kate menghadap ke Yesus dan meminta bantuannya. Setelah itu, dia pergi mengantarkan mereka untuk menemui anak suci tersebut. Setelah sampai, Kate segera mengajak mereka ke sebuah reruntuhan. Saat menuruni tangga, terlihat De Carlo bersiap dengan pelatihnya. Setelah menjatuhkan De Carlo, Damien segera mencari anak suci yang dipanggilnya Nazarene itu. Dia mencarinya kemana-mana dan berteriak memanggilnya. Damien menuju ke sebuah ruangan bercahaya dan mengira anak itu berada di sana. Setelah belati dicabut, Damien tetap berjalan walau dengan keadaan lemah. Dia mendengar suara tangisan bayi. Dan saat itu, cahaya dari atas langit menunjukkan bayangan Kristus di atas altar. Kata-kata terakhir Damien kepada Yesus adalah, "Kau tidak memenangkan apapun." Dan setelah itu, Damien pun tewas. Paginya, Kate terlihat berdoa di atas altar yang terdapat mayat Damien. Terlihat Pastor De Carlo menggendong Peter yang sepertinya sudah tidak bernyawa. Kate mendatanginya dan membawa anaknya. Mereka pun pergi dari reruntuhan tua itu. Beberapa tahun kemudian, kita berfokus di Virginia, di sebuah gereja panti Saint Francis. Seorang suster bernama Yvonne sedang berbicara dengan Nyonya Karen York yang ingin mengadopsi anak. Setelah mematikan telepon, suster kepala terlihat berbicara serius tentang anak perempuan yang akan diadopsi itu. Tak berapa lama, Karen dan suaminya Eugene York tiba di panti tersebut dan bertemu dengan suster Yvonne. Yvonne bilang, ibu dari anak yang akan mereka adopsi saat ini masih kuliah dan ayahnya siswa pertukaran. Yvonne pun membawa mereka ke kamar bayi itu. Mereka terlihat bahagia menimbang putri adopsi mereka tersebut. Setelah itu, mereka pun segera pulang. Terlihat suster Yvonne menghela nafas dan mengeluarkan air matanya. Ketika lonceng gereja berbunyi, Yvonne segera masuk ke dalam dan memeluk suster kepala. Di rumah, kerabat keluarga York pada berdatangan melihat anak baru mereka. Mereka menamai bayi perempuan itu Delia. Saat itu Delia menangis dan mencakar wajah Karen. Dr. Lo Hastings yang melihat itu langsung memeriksa Delia dan mengatakan penitinya terlepas saat Karen menggendongnya. Malamnya di panti, suster Yvonne terlihat panik setelah melihat gerhana bulan terjadi. Dia menyalahkan suster kepala karena bukannya membunuh, suster kepala malah memberikan anak itu kepada orang. Namun suster kepala enggan menjadi pendosa karena membunuh seorang anak. Suster Yvonne yang merasa bersalah berdoa kepada Tuhan. Melihat suster kepala tewas karena hal ini, suster Yvonne melepaskan kerudungnya dan berlari menuju ke gereja. Keesokannya saat acara pembaptisan Delia di gereja, terlihat suster Yvonne memperhatikan mereka. Saat dibaptis, Delia menjerit sangat kuat. Setelah keluarga York pergi, pastor yang membaptis tadi merasakan hal aneh, di mana terlihat bayangan yang lewat di atas. Dadanya terasa sesak. Beberapa tahun pun berlalu. Delia telah tumbuh menjadi gadis kecil yang lucu. Jane pun telah mengumumkan kalau dia akan mencalonkan diri sebagai anggota Kongres. Di hari ulang tahun Delia yang ke-7, Yvonne ingin datang ke rumah keluarga York. Delia memperhatikannya dari jendela sambil menggigit bonekanya. Yvonne yang melihat ancaman itu kembali pergi. Suatu hari ketika Karen bermain dengan Delia di taman, Delia berlari menuju ke jalan raya. Anjing Rottweiler milik seseorang segera mengejar Delia. Anjing yang bernama Raider itu pun berhasil menyelamatkan Delia. Atas izin pemiliknya, Raider pun diadopsi oleh Karen. Karena terlihat anjing itu setia kepada Delia. Ketika Delia berusia 8 tahun, Jerome teman kelasnya yang usil mengambil dan membuang bekal Delia. Delia mengambil tempat bekalnya lalu memukul Jerome. Akibat hal itu, orang tua Jerome pun menyalahkan orang tua Delia.
dan mengatakan Delia punya sisi psikopat. Setelah orang tua Jerome pergi, Eugene bertanya ke Delia tentang itu. Delia bilang Jerome memang sering menjahilinya duluan. Eugene pun meminta agar Delia menjauhi Jerome karena keluarga mereka tidak baik. Besoknya, Delia bukannya menjauhi Jerome, melainkan dia membalas dengan mengambil arlojinya. Delia berlari menaiki anak tangga menuju ke atas gedung. Jerome terlihat ketakutan saat menaiki anak tangga. Namun Delia mengejeknya dan membuat Jerome lanjut mengejarnya. Di pertengahan anak tangga, Jerome pipis di celana hingga ditertawakan teman kelasnya. Lagi-lagi, hal itu membuat ayah Jerome marah ke ibu Delia. Dia pun mengancam akan melakukan sesuatu. Sebelum pergi, dia melirik Delia yang berada di mobil. Pria itu pun masuk ke mobil dengan emosinya. Tanpa dia sadari, ini yang terjadi. Beberapa waktu kemudian, Delia dan teman-temannya akan melakukan perlombaan kuda. Delia terlihat kurang mau berbaur dengan teman seusianya. Para orang tua murid menonton acara itu. Saat Delia dipanggil guru untuk menaiki kuda, kuda itu terlihat ketakutan seperti tak ingin dinaiki Delia. Namun setelah ditenangi penjaga, Delia pun naik, namun kuda itu kembali meronta. Delia pun dirawat di rumah sakit dan ditangani oleh Dr. Low. Setelah dicek, Dr. Low bilang Delia baik-baik saja, namun Delia sepertinya akan mulai mengalami menstruasi. Orang tuanya kaget karena Delia masih 8 tahun. Dr. Low bilang ini merupakan kejadian langka. Setelah itu, seorang pengasuh bernama Josephine diminta Karen untuk membantu mengasuh Delia sementara. Karena Eugene suaminya sedang sibuk dalam pemilu, Joe dipertemukan dengan Delia. Delia melihat kalung kristal penyembuh yang dipakai Joe. That's a healing crystal. Not pretty? Come on, I'll show you your room. Keesokannya saat Delia bermain dengan Ryder, Joe memperlihatkan buku kitab cahaya tentang kristal penyembuh kepada Karen. And stupid junk. Go ahead. Joe berjanji kepada Karen kalau dia akan menangani sikap keras Delia. Saat Karen mencari Delia, Joe melihat kristal yang tersentuh Delia tadi berubah menjadi hitam. Joe ke kamarnya dan melihat semua kristal miliknya telah menjadi hitam. Merasa ada yang aneh, Joe meminta rekannya Noah untuk datang. Saat berbicara di mobil, Noah merasakan tenggorokannya sesak berada di sini, serta telapak tangannya berkeringat. Saat itu, Delia memperhatikan mereka yang berada di mobil. Noah melihat kalau aura Delia sangat buruk. Dia meminta agar Joe membawa Delia ke pameran Noah nantinya. Setelah itu, Joe pun keluar dari mobil. Dan saat Noah keluar, dia hampir menabrak mobil Karen yang datang. Noah pun lanjut pergi dari sana dan Karen masuk ke rumahnya. Ketika mandi, Joe melihat gambar salib terbalik di cermin. Joe pun memberitahu itu kepada Karen. Namun Karen tak begitu menanggapinya. Karen tidak mau berpikir yang bukan-bukan. Joe meminta izin kepada Karen untuk mengurus Delia dan membawanya menghadiri pameran psikis. Joe menjelaskan hal itu bertujuan positif untuk Delia. Setelah dipujuk, Karen pun akhirnya mengizinkan. Pada hari pameran, Joe pun membawa Delia berkeliling. Beberapa peramal dan cenayang di sana merasakan aura buruk dengan kedatangan Delia. Joe segera menjumpai Noah dan mengajak Delia berfoto dengannya. Namun Delia menolak dan terlihat marah. Tapi Noah telah sempat memfotonya. Rekan mereka melihat Delia tak punya aura, bahkan itu terlihat seperti infeksi penyakit yang menyebar ke Josephine. Saat itu angin bertiup kencang. Kebakaran pun membuat kekacauan di pameran itu. Delia yang dibawa Joe terlihat tersenyum melihat hal itu. Setelah itu, Karen yang telah diberitahu Joe tentang aura Delia menceritakan semuanya kepada temannya. Temannya berpikir kalau Joe terlalu berlebihan. Namun Karen tetap ingin menyewa Joe untuk mengasuh Delia. Ketika di rumah, Noah meminta agar Joe berhenti menjaga Delia karena dia takut terjadi apa-apa kepada Joe. Namun Joe tetap ingin membantu Delia. Saat di dalam rumah, Joe mengajak Delia untuk bermeditasi. Namun Delia menolak. Joe mengajaknya berbicara tentang semua yang telah terjadi, dimulai dari kasus di sekolah Delia sampai di pameran. Delia menganggap itu semua dengan biasa saja. Joe bertanya, apa kira-kira Delia tahu maksud dari salib terbalik di kamar mandi? Delia mengatakan ayahnya yang mengajarkan membuat itu. I don't understand.
Saat Joe keluar, anjingnya menyala, dan Joe lanjut menuju ke kamarnya sambil diikuti Delia. Joe berteriak memanggil Karen dari jendela. Josephine pun tewas. Karen yang pingsan ditangani Dr. Lowe. Setelah memastikan Karen baik-baik saja, Dr. Lowe menjumpai Eugene dan bilang kalau Karen kemungkinan sedang hamil. Itu berita baik buat Eugene, namun tidak buat Delia. Besoknya sebelum Eugene pergi bekerja, dia meminta agar Karen berbahagia mendengar kabar kemungkinan dia hamil. Namun Karen terlihat masih kepikiran tentang kematian Joe dan apa yang terjadi sebenarnya. Setelah Eugene pergi, Karen memperhatikan Delia. Saat mengajak Delia keluar, Delia bermain di tempat di mana Joe tewas. Karen yang melihat itu mulai berpikir dengan kata-kata Joe tentang Delia. 6 bulan telah berlalu. Saat jalan-jalan di musim dingin, Karen mulai khawatir dengan Delia. Dia takut kalau Delia tidak suka dengan kehamilannya. Karen merasa Delia tidak seperti anak-anak pada umumnya. Eugene berusaha menenangkan Karen dan bilang kalau itu semua hanya pikiran Karen saja. Karen bilang setelah kematian Joe, dia melihat buku kristal penyembuh milik Joe yang telah Joe garis bawahi di beberapa bagian. Dan itu mereferensi ke bagian-bagian Alkitab. Karen juga telah melihat foto Delia dengan Joe di pameran psikis. Ditambah Delia juga tak pernah sakit dari kecil. Eugene tetap meminta Karen tenang karena semua masalah mereka akan dihadapi bersama. Keesokannya, diam-diam Karen pergi ke sebuah gereja untuk bertemu Pastor James Madsen. Karen menunjukkan kitab kristal penyembuhan milik Joe kepada pastor. Pastor James mengajaknya masuk. Karen memperlihatkan beberapa bagian yang digaris bawah hijau, dan ternyata itu menjuru ke antikristus. Siangnya di rumah, 2 orang dari gereja mendatangi rumah Karen untuk memberikan buku tentang agama. Delia yang mengambilnya segera merobeknya dan mengusir mereka. Karen yang baru pulang melihat itu. Mereka cerita kalau anak Karen terlalu kasar sampai merobek buku mereka. Saat masuk, Karen memarahi Delia dan memintanya masuk ke kamar. Sorenya ketika Eugene telah pulang, Karen telah menceritakan semuanya. Delia bilang orang-orang tadi membuatnya takut karena Delia dikatakan anak yang berdosa. Karen bilang Delia berbohong. Eugene malah membela Delia dengan mengatakan terkadang orang-orang seperti itu memang suka membuat anak-anak takut, termasuk Eugene ketika masih kecil. Delia segera memeluk ayahnya sambil menatap Karen. Kemudian, usia kandungan Karen telah 8 bulan. Karen mendatangi panti gereja tempat dia mengadopsi Delia. Dia bertanya kepada seorang ibu kepala tentang Suster Yvonne. Suster itu bilang, Yvonne telah kembali ke kehidupan duniawi. Setelah itu, Karen menjumpai seorang detektif bernama Earl Knight untuk mencari tahu orang tua kandung Delia. Dia memperlihatkan foto Delia dan juga Suster Yvonne yang telah memberikan Delia kecil kepada mereka. Karen pun menceritakan hal-hal buruk yang terjadi semenjak mereka mengadopsi Delia. Si detektif pun mendatangi panti tersebut. Namun suster tetap tidak bisa memberikan info tentang orang tua Delia. Saat itu, ada 2 orang badut yang datang ke panti. Suster tersebut meninggalkan Tuan Knight sebentar. Ternyata, Knight lah yang memesan 2 badut itu untuk mengecoh para suster. Knight pun memanfaatkan hal itu untuk memfoto file-file yang sekiranya penting. Sepulangnya Karen ke rumah, Delia segera memasuki kamar orang tuanya. Dia memeriksa tas ibunya dan mengambil kartu nama detektif Earl Knight. Di sisi lain, Detektif Knight terus mencari tahu ke lingkungan kumuh dan juga sebuah tempat pemakaman. Setelah mencari tahu ke sana sini, akhirnya ada seorang penjaga bar yang pernah melihat Yvonne. Yang dia tahu, mantan suster itu bersama Germo yang bernama Misa Ruski. Malamnya, detektif pun menjumpai Misa dan bertanya tentang Yvonne. Misa bilang, Yvonne mengganti namanya menjadi Felicity. Sekarang dia memiliki aliran sesat di Carolina Utara. Setelah membayar Germo itu, Detektif Knight segera pergi. Paginya Detektif Knight bertemu dengan Karen dan membahas orang tua Delia yang menurut gereja mereka adalah pasangan remaja yang masih kuliah. Namun itu tidak benar. Nama pasangan yang tertulis itu sudah meninggal tahun 1930-an. Jadi terlalu jauh jaraknya jika mereka disebut orang tua Delia. Detektif juga memberitahu tentang Suster Yvonne yang telah menjadi pelacur, lalu kini mengganti nama menjadi Felicity dan membentuk aliran sesat di Carolina Utara. Noah, teman Josephine, juga telah menghilang setelah kematian Joe. Malamnya, Delia yang bermimpi buruk meminta tidur dengan orang tuanya. Saat tengah malam, Karen terkejut melihat Delia memegang perutnya. Karena terkejut, perut Delia menjadi sakit. Malam itu juga Karen dilarikan ke rumah sakit. Di sana, Karen bilang ke dokter kalau Delia ingin membunuh bayinya.
Setelah diperiksa, keadaan bayi Karen baik-baik saja dan dia akan melahirkan. Dr. Lo bilang ke Eugene kalau dia telah mengirimi seorang wanita untuk merawat Delia. Tak berapa lama, Karen pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Di sisi lain, Detektif Knight telah tiba di Carolina Utara dan langsung mendatangi tempat perkumpulan aliran yang dipimpin Yvonne alias Felicity. Setelah berkhotbah, Felicity memasuki kotak kaca berisi beberapa ular derik berbisa. Dia mengambilnya dan memanggil para pengikutnya. Mereka meminta berbagai hal dari kesembuhan, kesuksesan, dan sebagainya. Saat itu, Detektif Knight berdiri dan memperlihatkan foto Felicity muda saat memberi bayi Delia kepada Karen. Hal itu membuat Felicity keracunan bisa ular. Detektif Knight juga tergigit, namun gejala yang dialaminya cukup ringan dan akan segera sembuh. Setelah itu, detektif meminta dokter mengantarkannya ke kamar Felicity yang cukup parah. Felicity hanya bilang, anak itu adalah binatang antikristus yang telah bangkit. Setelah itu, detektif pun segera pergi. Terlihat jendela di ruangan Felicity terbuka. Kembali ke rumah, Eugene pulang untuk melihat keadaan Delia. Di sana sudah ada perawat yang bernama Lisa yang diminta Dr. Lowe untuk menjaga Delia. Setelah mengetahui kalau Karen telah melahirkan, Delia segera naik ke atas. Namun Lisa meminta Delia untuk tidak bersikap seperti itu ke ayahnya. Terlihat Delia seperti menurut kepada Lisa. Di sisi lain, Detektif Knight mendatangi rumah trailer Felicity. Di dalam rumah mobil itu, detektif menemukan beberapa artikel tentang Eugene. Saat ingin kembali ke Virginia, Detektif Knight yang sedang di bandara tidak bisa berangkat karena ada kabut yang terjadi. Dia pun segera keluar dari bandara dan memasukkan clipping dari artikel tentang Eugene yang ia temukan ke dalam kotak pos. Setelah itu, saat berjalan, Detektif Knight merasa pusing dan tidak fokus. Pandangannya terhadap apapun menjadi menyeramkan. Dia terlihat sesak dan segera berlari. Saat itu sedang ada konstruksi bangunan di sekitarnya. Dan ini yang terjadi. Di sisi lain, Karen dan Jane membawa pulang bayi mereka yang diberi nama Alexander. Delia dan Lisa menyambut mereka. Delia terlihat senang dengan kehadiran orang tuanya dan Alexander. Karen merasa aneh dengan hal itu. Saat di dalam, Karen takut melihat Delia memegang susu untuk Alexander. Bahkan dia sangat takut Delia menyentuh anak kandungnya itu. Delia terlihat marah dengan sikap Karen tersebut. Setelah Delia pergi, Karen menelpon kantor Detektif Knight. Rekannya pun mengabarkan kalau Detektif Earl Knight telah meninggal dalam kecelakaan di Carolina Utara. Wanita aliran sesat yang ditangani Knight juga telah meninggal. Karen tak bisa berkata-kata lagi mendengar itu. Dia pun mengabarkan Eugene tentang hal ini. Besoknya, Karen mendapatkan kiriman artikel dari Detektif Knight sebelum kematiannya. Karen segera menyembunyikannya dari suaminya dan segera pergi menemui Pastor James. Setelah sampai di gereja, Karen pun membuka amplop itu. Dan saat melihat artikelnya, Pastor James mendatanginya. Mereka pun membahas tentang kelahiran Antikristus di kerajaan keempat yang akan dilahirkan di Roma. Namun belum tentu Antikristus itu berada di sana. Setelah mendengar itu, Karen meminta agar ditinggal sendiri untuk berdoa. Dia pun membaca artikel dari Detektif Knight. Setelah itu, Karen mendatangi rumah sakit. Dr. Lowe Hastings datang menemuinya. Terlihat tatapan berbeda di mata Karen. Dia mengambil pisau bedah yang ada di sana. Karen meminta jawaban dari Dr. Lowe tentang artikel yang Karen dapatkan. Dia sudah mengetahui kalau Dr. Lowe berkaitan dengan Damien Thorn, seorang antikristus. Karena dipaksa, Dr. Lowe pun mengakui kalau dia adalah pengikut aliran Damien. Dan Delia adalah anak kandung dari Damien. Delia merupakan janin papirus yang mampu membawa embrio kembarannya di dalam dirinya. Dan faktanya, Alexander adalah kembaran Delia yang dimasukkan ke perut Karen. Fakta ini diketahui Dr. Lowe saat Delia jatuh dari kuda. Dan saat Karen pingsan melihat kematian Josephine, Dr. Lowe memindahkan embrio itu ke Karen. Lalu Karen tanya, apakah Eugene terlibat dengan hal ini? Lowe bilang tidak, tapi mereka membutuhkannya untuk menjadi tokoh politik penting. Setelah menusuk Lowe, Karen segera menuju ke rumahnya dengan membawa pistol. Saat masuk, Lisa yang merupakan bawahan Lowe menghadang Karen.
Setelah menembak Lisa, Karen menuju ke kamar Delia. Dia melihat Delia sedang menggendong Alexander. Karen melihat bayinya dan melihat 3 angka 6 di telapak tangannya. Sambil menangis, Karen pun mengarahkan pistolnya ke anaknya. Namun terlihat Karen telah terpengaruhi. Karen akhirnya pun dimakamkan. Terlihat Eugene memandangi makam istrinya bersama kedua anaknya. Setelah itu, mereka pun pergi dari pemakaman tersebut. Dan cerita berakhir di sini, guys. Nah, itu tadi alur cerita The Omen 1 hingga 4 selengkapnya. Sebuah franchise horor yang menceritakan tentang kelahiran antikristus bernama Damien. Nah, sebenarnya masih ada misteri yang belum terungkap, yaitu asal-usul kelahiran Damien itu sendiri. Dan sepertinya, cerita tersebut akan terungkap di prequel franchise ini yang berjudul The First Omen, yang akan segera dirilis pada April 2024 ini. Jadi wajib kamu tunggu ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe-nya, dan sampai jumpa di video berikutnya.